Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rama Afrizona Putra, NIM 252129. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang sistem operasi yang merupakan syarat untuk mengikuti UAS rekayasa perangkat lunak dan merupakan metode seperti video. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, saya akan langsung saja menjelaskan materi tentang sistem informasi. Sistem informasi atau OS yaitu merupakan perangkat yang mendasari operasi dan pengolahan perangkat keras serta sumber daya komputer. OS bertindak sebagai perantara antara pengguna perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi dengan cara efisien. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang sistem operasi. Yang pertama yaitu fungsi utamanya yaitu seperti manajemen sumber daya. OS mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU atau Central Processing Unit, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Ini melibatkan alokasi dan penggunaan sumber daya secara efisien di antara aplikasi yang berjalan. Yang kedua, manajemen tugas. OS memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan mengelola aplikasi atau tugas yang berada secara bersamaan. Ini melibatkan penjadwalan tugas, penyeimbangan beban, pengalihan konteks antara tugas. Yang ketiga, antarmuka pengguna. OS menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Ini bisa berupa antarmuka grafis atau GUI, Graphics User Interface, yang intuitif dan atau antarmuka baris perintah, command line, yang memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi melalui teks. Yang dimaksud GUI ini yaitu kita ketika ingin membuka aplikasi, kita hanya melakukan klik ikon yang ada pada layar kita yang ada di laptop atau smartphone. Maka aplikasi tersebut akan masuk ke dalamnya, langsung masuk ke tampilan aplikasi tersebut hanya dengan cara klik aplikasi. Kalau kita menggunakan command line, kita akan menggunakan seperti pengetikan pembuatan pada aplikasi seperti WhatsApp. Kita harus melakukan pengetikan untuk membuka aplikasi tersebut. Manajemen sistem file. Operasi sistem atau sistem operasi mengelola penyimpanan dan struktur data dalam file. Ini mencakup pembuatan, penghapusan, modifikasi, dan akses terhadap file dan direktori. Yang selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi desktop dirancang untuk penggunaan di komputer desktop atau laptop. Contohnya adalah Windows, macOS, dan Linux. Sistem operasi server dirancang untuk menjalankan aplikasi dan memberikan layanan di lingkungan jaringan. Contohnya Windows Server, Linux Server, dan macOS Server. Selanjutnya, sistem operasi mobile yang dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Contohnya adalah Android dan iOS. Sistem operasi tak tertanam atau embedded
terintegrasi dalam perangkat non-komputer seperti perangkat keras elektronik, mobil, perangkat rumah tangga, dan lain-lain. Adalah sistem operasi yang digunakan oleh mesin ATM, mobil, atau oven. Selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem operasi. Yang pertama kernel. Kernel ini merupakan bagian inti dari sistem operasi yang mengendalikan operasi dasar dan komunikasi yang langsung dengan perangkat keras. Yang kedua, driver perangkat. Perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti kartu grafis, printer, atau keyboard, antar muka pengguna. Bagian dari sistem operasi yang menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui GUI atau baris perintah. Selanjutnya, manajer tugas. Komponen yang memantau dan mengelola tugas-tugas yang sedang berjalan dalam sistem. Yang selanjutnya, sistem file. Struktur hierarkis yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan menyimpan data dalam perangkat penyimpanan. Contoh sistem operasi. Yang pertama, Microsoft Windows, sistem operasi yang populer untuk komputer desktop dan laptop. Mac OS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac MSC. Yang selanjutnya Linux. Linux merupakan sistem operasi open source yang tersedia dalam berbagai distribusi dan digunakan di berbagai lingkungan. Selanjutnya Android, yaitu sistem operasi mobile yang banyak digunakan pada smartphone dan tablet yang seperti kita gunakan pada zaman sekarang. iOS, yaitu sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple yang dikhususkan untuk perangkat iPhone dan iPad. Sistem operasi terus berkembang dengan fitur-fitur baru dan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan pengamanan pengguna. Masing-masing sistem operasi memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda, dan pemilihan sistem operasi yang tepat tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Definisi sistem operasi, yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Ini mengelola sumber daya komputer, menjalankan aplikasi, dan memberikan lingkungan kerja yang efisien bagi pengguna. Sistem operasi memfasilitasi eksekusi program, mengatur memori, menyediakan antarmuka pengguna, dan mengelola perangkat keras komputer. Selanjutnya, kita pergi ke komponen sistem operasi. Yang pertama, kernel merupakan inti dari sistem operasi yang mengendalikan sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan sistem dasar. Selanjutnya yang kedua, manajer tugas, yaitu untuk bertanggung jawab untuk mengelola tugas-tugas yang berjalan pada perangkat keras dan menyediakan layanan sistem dasar. Manajemen memori, yaitu mengatur penggunaan memori sistem dan mengelola alokasi memori untuk aplikasi yang berjalan. Manajemen file, mengatur penyimpanan dan pengaksesan file pada perangkat penyimpanan. Yang terakhir, driver perangkat. Perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer, keyboard, atau kartu grafis.
Tujuan sistem operasi ini yaitu seperti menyediakan lingkungan yang efisien untuk menjalankan program aplikasi, mengelola dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya perangkat keras. Yang ketiga, menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang keempat, menyediakan mekanisme keamanan, untuk melindungi sistem data dari akses yang tidak sah. Yang terakhir, meningkatkan kinerja sistem dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, manfaat sistem operasi. Ada beberapa manfaatnya, yaitu seperti memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dengan cara yang efisien, menyediakan pengelolaan sumber daya yang efektif dan alokasi memori yang tepat, memastikan keamanan sistem dan data dari ancaman yang mungkin. Selanjutnya, menyediakan antarmuka pengguna yang nyaman atau intuitif. Yang terakhir, meningkatkan kinerja sistem melalui penjadwalan tugas dan manajemen sumber daya. Berikut ada jenis-jenis sistem informasi, seperti sistem operasi desktop yang dirancang komputer desktop atau laptop yang digunakan oleh pengguna individu seperti Windows, macOS, dan Linux. Sistem operasi server, sistem operasi mobile, dan sistem operasi tertanam. Setiap jenis-jenis operasi memiliki karakteristik dan fungsionalitas yang khusus sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan penggunanya. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan cara langkah instalasi sistem operasi Windows yang sederhana. Berikut adalah langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows sederhana. Yang pertama, saya akan memberikan cara contoh secara lisan, yaitu yang pertama, kita persiapkan media instalasi. Seperti unduh file ISO sistem operasi Windows yang ingin kita install dari sumber resmi, atau dapatkan DVD instalasi Windows. Jika kita menggunakan DVD instalasi, pastikan DVD ROM terhubung dengan komputer Anda. Jika menggunakan file ISO, buatlah bootable USB dengan menggunakan alat seperti Rufus atau Windows USB atau DVD download tool. Yang kedua, atur boot priority-nya. Seperti masuk ke BIOS atau UEFI komputer Anda. Periksa pengaturan boot priority dan pastikan bahwa DVD atau ROM atau USB diatur sebagai perangkat boot utama. Simpan pengaturan dan restart komputer. Yang ketiga, mulai instalasi. Setelah komputer restart, sistem operasi Windows akan mulai proses instalasi. Pilih bahasa, waktu, dan pengaturan preferensi lainnya. Klik next atau install untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih instalasi. Pilih jenis instalasinya.
Anda akan melihat opsi upgrade atau custom atau clean installation. Jika Anda ingin menginstal Windows baru dan tidak ingin mempertahankan file dan pengaturan lama, pilih opsi custom installation. Jika Anda ingin mengupgrade versi Windows yang sudah ada, pilih opsi upgrade dan ikuti petunjuk yang diberikan. Yang kelima, partisi dan format hard drive. Jika Anda memilih opsi custom installation, Anda akan melihat daftar partisi yang ada pada hard drive Anda. Pilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows atau buat partisi baru jika diperlukan. Selanjutnya, klik next atau install untuk melanjutkan. Yang keenam, langkah yang keenam yaitu tunggu proses instalasi. Proses instalasi akan dimulai. Komputer Anda akan direstore beberapa kali selama proses ini. Tunggu hingga instalasi selesai. Langkah yang ketujuh yaitu konfigurasi pengaturan awal. Setelah instalasi selesai, Anda akan diminta untuk mengatur pengaturan awal seperti nama pengguna, kata sandi, dan opsi lainnya. Selanjutnya, ikuti petunjuk yang diberikan dan klik next atau continue untuk melanjutkan. Langkah yang ke-8, aktivasi dan registrasi. Aktivasi Windows akan diminta. Masukkan kunci produk Windows masukkan kunci Windows yang sah jika diminta. Setelah itu, Anda dapat melihat untuk mendaftar produk atau melakukannya nanti. Langkah terakhir yang sepertinya selesai. Setelah selesai, Windows akan memuat desktop Anda. Pastikan untuk memperbarui Windows, menginstal driver perangkat keras yang diperlukan, dan menjalankan pembaruan keamanan. Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah ini bersifat umum dan beberapa langkah mungkin sedikit berbeda tergantung pada versi Windows yang ingin kita install. Penting juga untuk membaca panduan instalasi yang disediakan bersama dengan media instalasi Windows yang kita gunakan. Algoritmanya seperti berikut yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu konsep atau topik secara sistematis. Yang pertama, mulai. Yang kedua, tunjukkan konsep atau topik yang akan dijelaskan. Yang ketiga, identifikasi poin utama yang harus disertakan dalam penjelasan tersebut. Yang keempat, mulai dengan definisi konsep topik yang dijelaskan. Selanjutnya, yang kelima, jelaskan tujuan dari konsep dan topik tersebut. Yang keenam, jelaskan manfaat atau kegunaan konsep atau topik tersebut. Yang ketujuh, jelaskan komponen-komponen elemen yang terkait dengan konsep topik. Jelaskan jenis-jenis atau variasi yang ada dalam topik. Jelaskan secara rinci masing-masing komponen atau jenis, termasuk karakteristik, fungsi, atau peran mereka. Jelaskan langkah-langkah atau proses terkait yang perlu diikuti dalam penggunaan atau implementasi konsep atau topik tersebut. Jelaskan yang harus dipertimbangkan atau tips praktis yang membantu dalam penggunaan atau implementasi konsep atau topik. Jelaskan potensi tantangan atau masalah yang mungkin timbul dan solusi yang dapat diadopsi untuk menghadapinya.
Berikan contoh nyata atau ilustrasi untuk membantu pemahaman tentang konsep atau topik tersebut. Akhiri penjelasan dengan menyimpulkan poin-poin utama yang telah dijelaskan. Baiklah, itu algoritma memberikan panduan umum tentang cara menjelaskan konsep atau topik dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Namun, penting untuk menyesuaikan algoritma ini dengan konsep atau topik yang spesifik serta kebutuhan dan preferensi audiens yang akan menerima penjelasan tersebut. Definisi algoritma ini yaitu urutan langkah-langkah terdefinisi secara jelas dan terstruktur yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma merupakan pemetaan dari input ke output yang menggambarkan solusi atau prosedur untuk menyelesaikan tugas secara sistematis. Berikut dari komponen algoritma yaitu seperti input, yaitu data atau informasi yang dimasukkan ke dalam algoritma untuk diolah. Output, hasil yang dihasilkan oleh algoritma setelah memproses input. Instruksi, langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil untuk memproses input dan menghasilkan output. Selanjutnya, pengulangan atau looping, yaitu mekanisme yang memungkinkan bagian dari algoritma untuk diulang beberapa kali berdasarkan kondisi tertentu. Yang kelima, percabangan atau branching, mekanisme yang memungkinkan algoritma untuk memilih jalur yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Yang keenam, variabel, yaitu simbol atau wadah yang untuk menyimpan data yang dapat berubah selama proses algoritma. Yang terakhir yaitu operasi, yaitu tujuan matematika atau logika yang dilakukan pada data untuk memprosesnya. Tujuan dari algoritma yaitu menyediakan langkah-langkah atau terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma membantu dalam mengorganisir proses pemecahan masalah dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan dijalankan secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu manfaat dari algoritma. Ada beberapa manfaatnya yaitu seperti pemecahan masalah. Algoritma membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua, efisiensi. Dengan menggunakan algoritma yang baik, proses dapat dijalankan dengan cara yang paling efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kesalahan yang lebih rendah. Algoritma terdefinisi sebagai dengan baik mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses. Selanjutnya yaitu reusabilitas. Algoritma yang telah dikembangkan dapat digunakan kembali dalam situasi yang serupa untuk menghemat waktu dan usaha. Pengembangan dan pemeliharaan, yaitu algoritma yang baik membantu mengembangkan dan memelihara perangkat lunak dengan lebih mudah karena langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Jenis-jenis algoritma yaitu akan saya jelaskan seperti algoritma berurutan, seperti langkah-langkah dieksekusi secara berurutan dari awal hingga akhir. Yang kedua, algoritma percabangan,
yaitu menggunakan pernyataan kondisional untuk memilih jalur yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga, algoritma pengulangan, yaitu menggunakan pernyataan pengulangan untuk mengeksekusi langkah-langkah tertentu berulang kali. Yang keempat, algoritma pencarian dan pemrosesan data. Digunakan untuk mencari dan memproses data dengan cara yang efisien, seperti algoritma pencarian biner atau algoritma berurutan. Yang terakhir, algoritma rekursif. Yang dimaksud seperti algoritma rekursif yaitu yang memecahkan masalah dengan memecahkannya menjadi masalah yang lebih kecil yang serupa hingga mencapai kasus dasar. Jenis-jenis algoritma tersebut merupakan beberapa contoh umum, namun terdapat banyak jenis algoritma lainnya yang dapat digunakan tergantung pada masalah yang kita hadapi. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu jika sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mendasari operasi dan pengelolaan perangkat keras serta sumber daya komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Kemungkinan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi dengan cara yang efisien. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.